Halo teman-teman semuanya, kali ini kita ada di video kedua dalam seri belajar ES6. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai variabel. Kenapa? Karena nantinya ketika kita mendevelopment ataupun mengembangkan sebuah aplikasi, baik back-end ataupun front-end, variabel dalam JavaScript ini akan sangat banyak digunakan. Jadi kita langsung mulai aja. Teman-teman silahkan dibuka kembali text editor masing-masing dan buat satu folder baru, bebas namanya, tapi dalam folder tersebut kita buat subfolder yang namanya sesuai materi dalam video kita kali ini ya teman-teman ya. Dan dalam kasus ini contoh ini adalah materi variabel. Jadi di sini saya buat satu folder dengan nama variabel yang di dalamnya berisi satu file JavaScript. Saya kasih nama index.js. Teman-teman juga bisa buat index.js seperti ini. Nah, kemudian juga buat satu file HTML yang letaknya dalam root folder teman-teman. Jadi bukan di sini ya. Di root folder teman-teman yang di luar ini ya teman-teman ya. Sorry. Agak sulit ya. Nah, kita buat satu file baru. Kita beri nama aja index.html yang fungsinya ini nanti akan menampilkan hasil codingan JavaScript kita ya teman-teman ya. Karena kita di sini nanti dalam seri ini banyak sekali menggunakan konsol, jadi lebih baik kita buat satu file HTML untuk menampilkan konsolnya. Sedangkan untuk file JavaScript-nya saya lebih suka seperti ini ya teman-teman ya. Jadi setiap materi satu file dan ada di dalam folder materi masing-masing ya. Oke, kita langsung mulai praktek codingnya. Kita mulai dari apa sih perbedaan antara var, let, dan const, padahal mereka kan sama-sama variabel untuk menyimpan data ya teman-teman ya. Nah, oh ya, untuk sekedar informasi aja, sebelum adanya S6 ataupun ECMAScript ini, JavaScript dahulu kita hanya bisa menggunakan keyword var untuk membuat sebuah variabel. Tapi ketika sudah ada ES6 ini, kita bisa gunakan option lainnya, yaitu let dan const. Dan dimana ketiga variabel ini memiliki tentunya perbedaan masing-masing ya teman-teman ya. Kita langsung mulai bahas saja perbedaan antara ketiga variabel ini, yaitu pertama hosting. Jadi si var itu akan di hosting ke global teman-teman. Hosting itu apa sih? Jadi hosting itu adalah sebuah proses pengangkatan variabel ataupun function ke global ya teman-teman ya. Oke, dan kemudian untuk let dan const sepertinya sih enggak sih ya teman-teman ya. Kita langsung praktek aja biar lebih dapat gambarannya. Di sini saya akan coba kasih contoh membuat sebuah variabel dengan keyword var, diikuti dengan nama variabelnya apa. Di sini saya kasih kucing yang isinya string kucing. Kemudian saya buat let kucing 2 ya teman-teman ya, biar nggak sama, isinya string juga kucing 2. Kemudian saya buat const kucing 3 yang isinya string kucing 3. Nah, kemudian saya akan konsol ketiga variabel tersebut. Kucing 2 serta kucing 3. Kemudian saya save. Saya buka file HTML-nya. Oh ya, tapi kita buat terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita bisa pakai manfaatkan plugin Emmet yang sudah terinstall ketika kita install VS Code. Jadi teman-teman tinggal ketikkan tanda tanya seperti ini, kemudian pencet tab. Tapi dengan asumsi ininya sudah keluar ya teman-teman ya. Sugestinya udah keluar seperti ini, Emmet Abbreviation ini. Nah, tinggal klik tab, kemudian pencet tab maksud saya. Tinggal kemudian sudah terbuatkan struktur dasar HTML. Nah, kemudian kita panggil file JavaScript-nya menggunakan TypeScript dengan atribut src pastinya. Kemudian arahkan ke variabel index.js. Kemudian klik kanan, open in default browser
ataupun terserah teman-teman mau dibuka di mana. Nah kemudian kalau kita lihat di sini teman-teman, tidak ada masalah ya teman-teman ya. Di sini muncul semua datanya dari kucing 1, kucing doang, kucing 2 dan kucing 3. Itu datanya muncul semua. Nah, tapi ini akan menjadi masalah ketika kita mengkonsulnya sebelum variabel itu dideklarasikan seperti ini teman-teman. Jadi kayak gini nanti. Nah, ini akan menjadi masalah teman-teman. Kita coba cek, saya save, saya refresh lagi. Nah, dia akan ada error di mana errornya cannot access kucing 2 before initialization, dan letak errornya itu ada di baris index.js baris pertama. Kalau kita cek index.js baris pertama, ya si kucing ini ya teman, ya baris yang ini ya. Nah tapi sebetulnya ini kalau saya pecah ya teman-teman ya, biar jelas yang error tuh yang mana sih. Ini saya copy aja. Ini saya ganti kucing 2. Maaf, kucing 2 dan ini kucing 3. Ini kayak kalau saya refresh lagi. Nah, di sini ada undefined dan juga error. Dimana errornya terdapat di baris kedua. Dan kalau kita cek baris kedua adalah di ini ya teman-teman ya, kucing 2 ini ya, yang dimana kita gunakan let. Nah tapi kok si var nggak error? Nah itu tadi teman-teman, karena si var ini dia di hosting ke global. Jadi ketika kita membuat sebuah variabel dengan var seperti ini teman-teman, itu proses yang terjadi di belakang ataupun di balik layar itu seperti ini teman-teman. Jadi var JavaScript akan memisah terlebih dahulu seperti ini, kemudian akan mengkonsulnya kucing, kemudian baru lagi akan mengasih nilainya ataupun mengassign nilainya. Kucing sama dengan kucing. Nah ini yang terjadi di belakang layar teman-teman ketika proses hosting terjadi. Nah tapi untuk let dan cons itu tidak terjadi ya teman-teman ya. Maka dari itu ini salah satu perbedaannya, yaitu hosting. Semoga aja teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan ini, dan kita masuk ke perbedaan kedua, yaitu reassignment ataupun penugasan immutable dan mutable. Jadi ada variabel yang bisa dirubah serta ada juga variabel yang tidak bisa dirubah nilainya. Kita langsung praktek aja. Misalkan nih, ini saya komen aja teman-teman ya. Misalkan nih saya sediakan terlebih dahulu var misalkan kodok 1, ini kodok 1. Saya copy aja biar gak lama. Ini tinggal saya ganti let. Ini kodok 2, ini juga kodok 2. Ini kodok 3, ini kodok 3. Nah, ini saya kasih cons. Nah ini kalau saya konsul, oh maaf, ini harusnya gini ya teman-teman ya, agak nggak fokus ya teman, sorry ya. Oke, ini harusnya seperti ini. Jadi kita sediakan terlebih dahulu variabelnya, kemudian baru kita reassign. Kodok 1 sama dengan kodok 1, kodok 2, kodok 2, kodok 3, kodok 3. Nah kemudian kalau kita konsul ketiganya, kodok 1, 2, dan 3, saya save, kemudian saya refresh lagi di browser. Nah akan ada error missing initializer apapun ini ya teman-teman ya. Ya ini ya teman-teman ya, bacanya gimana, saya agak kurang lancar bacanya. Dan in cons declaration, jadi di cons ini missing error. Kenapa? Karena si cons ini dia nggak bisa di reassign teman-teman, ataupun ditugaskan kembali, ataupun dia immutable. Jadi ketika kita udah ngeset seperti ini, ya udah datanya kayak gini. Tapi kalau kita langsung assign nilainya di sini, kodok 3 misalkan, ini saya hapus, saya save, saya refresh lagi.
Nah, dia akan muncul tanpa error, teman-teman. Jadi core 1 dan 2 dan 3 muncul semuanya. Nah, jadi core ini hanya menyimpan nilai yang pertama kali ditugaskan, ataupun ya bacanya ini kodok tolong simpan nilai ini dong. Nah, tapi kalau kita nyuruhnya di sini, si kodok ini nggak mau. Nah, gampangnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk var dan let sendiri mereka berdua bisa di resign. Jadi ini kalau saya hapus, nah ini bisa ya teman-teman ya, tanpa ada error, karena memang si var dan let ini bisa di resign. Tapi bedanya si let ini nggak bisa di hoisting. Mungkin cukup segini dulu teman-teman. Semoga aja teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan ini, dan semoga aja teman-teman makin semangat belajarnya. Sekian terlebih dahulu video kedua dalam seri belajar S6 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.